Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai bioreproduksi dan inovasi teknologi reproduksi. Adapun yang menjadi pembahasan pertama yaitu mengenai reproduksi tumbuhan. Nah, ini ada organ-organ pada tumbuhan ya, organ bunga. Lalu untuk reproduksi tumbuhan itu sendiri ada dua. Yang pertama aseksual dan seksual, di mana aseksual tanpa melibatkan fusi gamet betina dan jantan. Kemudian biji dapat terbentuk melalui apomiksis dan partenogenesis. Kemudian untuk seksualnya itu melibatkan fusi gamet betina dan jantan, biji terbentuk dari fertilisasi. Ini ya contoh tumbuhan yang bijinya dapat terbentuk dari apomiksis. Contohnya yang pertama itu manggis dan cemara. Lalu untuk partenogenesis biasanya pada tumbuhan tingkat rendah ya, yaitu lumut dan paku. Sebelah kiri ini lumut, sebelah kanan paku. Lalu untuk reproduksi seksual sendiri pada tumbuhan, yaitu organ jantan mengalami mikrosporogenesis dan organ betina mengalami megametagenesis sebelum pembuahan terjadi. Ada dua ya untuk awal daripada reproduksi tumbuhan, yaitu beserbuk sendiri dan beserbuk silang. Ini contoh tumbuhan yang beserbuk sendiri, yaitu padi dengan gandum. Padi sebelah kiri, gandum sebelah kanan. Yang untuk beserbuk silang ada pepaya dengan nanas. Lalu untuk hewan ada aseksual dan seksual. Untuk seksual membelah diri dan fragmentasi, kemudian seksual dengan fertilisasi eksternal dan ini contoh untuk yang membelah diri amuba ya, salah satu protozoa. Satu menjadi dua, nanti menjadi 4 dan seterusnya. Ini fragmentasi pada planaria, jadi dia bisa membagi tubuhnya menjadi 3, lalu tumbuh menjadi individu yang baru. Ini untuk yang fertilisasi eksternal, contohnya ada katak dengan ikan. Biasanya jumlah sel spermanya banyak ya, dan sel telurnya. Nah, pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Ini untuk yang internal, ada ayam dengan kucing. Nah, untuk yang manusia, ini ya, yang pertama organ reproduksi pria terdiri dari 2. Yang pertama organ reproduksi luar terdiri dari penis, buah jakar, dan skrotum. Organ reproduksi dalam itu testis dan saluran reproduksi. Ini dapat dilihat ya pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai bioreproduksi dan inovasi teknologi reproduksi. Nah, untuk manusia awalnya dari gametogenesis, pembentukan gamet ya, sel kelamin yang terjadi pada organ pria dan wanita. Kalau untuk pria namanya spermatogenesis, kalau untuk wanita dia oogenesis. Ini dia bisa dilihat dia di gambar ya. Jadi spermatogenesis pembentukan sel spermatozoa di dalam tubulus
seminiferous yang memerlukan waktu 65 sampai 75 hari dan dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Nah, ini yang pertama, spermatogonium 2N, kemudian menjadi spermatosit primer, lalu terjadi meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder, kemudian apalagi terjadi lagi meiosis kedua, jadi spermatid menjadi 4 dan ini terakhir yang sel sperma yang matang. Kemudian untuk oogenesis itu pembentukan dan perkembangan sel ovum di ovarium dan berhubungan dengan siklus menstruasi dan dipengaruhi oleh hormon FSH, estrogen, LH dan progesteron. Ya, untuk oogonium dan oosit primer itu terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Nah, ini dia. Jadi ada 1 ovum dan 3 badan polosit ya, badan polar. Nah, untuk fertilisasi sendiri yaitu peleburan antara sel sperma dan ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Lalu zigot menempel pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. Kemudian keadaan ini disebut dengan masa kehamilan atau gestasi atau nidasi. Lalu janin akan keluar dari uterus setelah usia 40 minggu atau 288 hari atau 9 bulan 10 hari. Peristiwa ini disebut kelahiran. Ya, cara pengaturan untuk kelahiran bisa melalui sistem kalender, melihat masa subur wanita, lalu secara hormonal seperti menghambat atau menghentikan proses ovulasi, kimiawi yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia seperti spermatosida untuk pria dan vaginal docce untuk wanita. Yang keempat, mekanik dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi, kemudian sterilisasi seperti vasektomi dan untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Ini penyakit menular seksual ya, ada 4. Gonor atau kencing nanas, sifilis, raja singa, kondiloma atau jengger ayam, dan AIDS. AIDS ya. Ini dia penyebabnya, ada beberapa bakteri dan virus. Gejalanya bisa dilihat sebagian ada yang gatal, panas pada alat kelamin, kemudian demam, ada benjolan juga, kemudian depresi dan penurunan daya tahan tubuh. Ini beberapa inovasi teknologi reproduksi. Ini biasanya pada hewan dan tumbuhan ya. Yang pertama itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini tujuannya untuk meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Caranya itu memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan alat khusus yang disebut insemination gun. Yang kedua, cloning, ini penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi hereditas maupun penampakannya untuk mendapatkan sifat yang diharapkan. Teknologi ini cukup besar ya manfaatnya pada bidang pertanian, kedokteran, obat-obatan, dan kemanusiaan secara umum. Kemudian kultur jaringan, cara memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik.
yang kaya nutrisi dan zat pengatur tubuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Ini sudah banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, hidroponik. Ini dengan bercocok tanam dengan air ya. Jadi sangat bisa dibilang efisien juga untuk hidroponik ini ya. Jadi kita menghemat media tanah untuk menanam. Kemudian vertikultur secara bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas untuk memanfaatkan lahan terbatas agar lebih optimal. Ini dapat ditanam 20-30 tanaman pada lahan yang hanya berukuran 50 kali 50. Cukup efisien ya. Yang keenam, floating farm, pertanian mengapung. Jadi sudah ada ya bayam yang ditanam di atas laut. Ini seorang mahasiswa S2 asal Inggris yang mengembangkannya. Baru slab roof, ini pertanian di atas atap rumah atau gedung. Ini karena adanya pembangunan properti yang sangat pesat, sehingga muncul stigma bahwasannya proyek-proyek tersebut menghabiskan lahan pertanian, sehingga masyarakat di sebuah kota di Tiongkok membuktikan bahwa stigma itu tidak benar, sehingga mereka menanam tanaman di atap rumahnya, misalnya padi, sayur-sayuran, hingga ada kolam lotus yang tumbuh dengan subur di atap bangunan rumah mereka masing-masing. Oke, ini setelah Ibu paparkan beberapa materi, jadi mungkin bisa kalian diskusikan beberapa hal ini ya. Ada 7 poin, diskusikan secara berkelompok, kerjakan dalam Word ya. Jadi untuk yang pertama, uraikan sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, uraikan sistem reproduksi pada wanita. Yang ketiga, diskusikan cara kerja alat KB seperti pil KB, IUD, dan susu sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan. Yang keempat, diskusikan beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Selain yang selain yang di slide. Kemudian yang kelima, diskusikan mekanisme terjadinya bayi kembar. Lalu yang keenam, diskusikan mekanisme terjadinya buah berukuran besar tanpa biji seperti semangka ya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi, itu didiskusikan. Kemudian nomor 7, uraikan beberapa inovasi teknologi reproduksi yang sedang berkembang saat ini. Oke, dikerjakan dalam Word dan dikumpul setelah selesai perkuliahan ini. Oke, baik, sekian pemaparan mengenai reproduksi. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WAG ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.